pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Irin Anggun dapat kembali menyapa Anda dalam program Bincang-Bincang Wisata yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya terima kasih untuk Good Pool Music yang sudah membuka perjumpaan kita hari ini dan masih dari Novotel Hotel and Resort Yogyakarta. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mempunyai visi yang besar untuk tahun 2025 nanti? Untuk Anda yang belum tahu, kali ini pemirsa saya ingin memberikan bocoran untuk Anda bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mempunyai visi yang besar, yaitu menjadikan daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang berkelas dunia. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan ataupun yang sudah direncanakan untuk menuju visi tersebut, dan nantinya kita juga akan membahas mengenai Riparda atau rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan 3 orang yang luar biasa yang sudah hadir bersama dengan saya hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama. Sudah ada Bapak Ros Sutikno, beliau merupakan Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Terima kasih sudah datang. Baik ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih. Dan di samping Bapak Ros sudah ada Bapak Dwi Wahyu. Beliau merupakan pimpinan Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, apa kabar ya Bapak, sehat? Baik, sehat. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur dan tetap menerapkan protokol tentunya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Dan di sebelah Bapak Dwi Wahyu sudah ada yang cantik. Sudah ada Ibu Ike Devi, beliau merupakan akademisi ataupun juga dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, apa kabar Ibu, sehat? Baik, ya, salam sehat dan tangguh. Salam sehat dan juga tangguh. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Bincang-Bincang Wisata kali ini. Kali ini kita mempunyai tema yang sangat menarik Bapak dan Ibu, yaitu menuju daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang berkelas dunia di tahun 2025. Ini agak panjang ya untuk tema hari ini ya. Baik, dan kali ini saya ingin bertanya ke Pak Ros dulu deh. Tadi Pak Ros, saya kan di opening tadi membahas mengenai Riparda. Boleh dijelaskan sebenarnya Riparda itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. Bahwa Riparda adalah rencana induk pengembangan atau pembangunan pariwisata daerah yang ini sudah dituangkan dalam Perda Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Perda Nomor 1 Tahun 2012. Okay. Nah ini dimana dimaksudkan seperti yang telah Mbak katakan tadi, bahwa di dalamnya termasuk visinya yang dulu cuma sebagai destinasi wisata yang terkemuka di Asia Tenggara. Nah, sekarang itu tidak hanya itu, tetapi ada perubahan yang paling pokok adalah merupakan destinasi yang berbasis budaya. Oke, berbasis yang budaya. Terkemuka di Asia, yang berkelas dunia. Nah, ini seperti itu. Yang paling pokok, perubahannya adalah seperti itu. Baik, berkelas dunia atau berstandar dunia. Sebenarnya standar dunia yang dicapai ini seperti apa, Pak? Ya, jadi gini. Kita kalau kemarin atau pada saat yang lalu belum meningkatkan 3A. 3A? Ya, yang pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas misalnya kita alhamdulillah sudah mempunyai bandara yang internasional seperti di Kulon Progo yang dibangun ini. Kemudian rumah sakit yang berstandar internasional dan lainnya. Kemudian amenitas ini termasuk dengan hotel-hotel dan sebagainya ini. Kemudian yang terakhir adalah action atau apa namanya event lah, semacam event itu. Nah, kita harus mempunyai event-event yang berkelas dunia, misalnya Arjok, kemudian JIHW, Jogja International Heritage Walk, kemudian Jogja Airso dan sebagainya. Itulah yang merupakan daya tarik tersendiri yang itu mesti diikuti oleh berbagai belahan negara, baik di negara barat maupun timur, berdatangan kalau ada event-event seperti itu. Sehingga dia sangat tertarik dengan perkembangan seperti ini. Baik, 3A tadi ya Pak. Yang pertama adalah tadi aksesibilitas, amenitas, kemudian event itu.
atau action tadi ya Pak ya. Itu tadi tiga-tiganya tadi sudah berjalan dengan Attraction bukan? attraction ya. Oke, baik. Itu adalah standar dunia yang ingin dicapai di tahun 2025 nanti, juga didukung dengan adanya bandara yang sudah berkelas internasional di Kulon Progo begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ros, dan kita ke Bapak Dwi Wahyu. Pak Dwi Wahyu, kalau kita melihat saat ini 2020 ini kan akan segera berakhir. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah menuju ke 2021. Berarti masih ada waktu sekitar kurang lebih 4-5 tahun. Ini kira-kira apakah dalam waktu kurang lebih 4-5 tahun ini akan tercapai standar yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ros tadi? Oke. Bicara tentang akan tercapai atau tidak, ini bukan persoalan Riparda sudah ada atau tidak. Riparda itu impian. Bahwa tahun 2025 kita menuju wisata yang selevel ASEAN, bahkan internasional, berbasis budaya. Tadi ada revisi Perda tahun 2012-2019. Betul. Tetapi di situ sebetulnya ketika bicara tentang Riparda harus diikuti sebuah master plan, blueprint, bahwa yang namanya wisata tidak hanya bicara tentang infrastruktur, fasilitas, tidak hanya itu saja. Tetapi bagaimana stakeholder semua pengisi pariwisata harus dilibatkan. Ini persoalannya. Nah, pertanyaannya apakah ketika Riparda dievaluasi menjadi nomor 1 2019, kita masih punya waktu sekitar 4 tahun ini, kita sudah punya target ke sana dengan diikuti perencanaan apa enggak? Ini masih dalam pertanyaan loh ini. Apakah ketika menuju 2025 itu dari sisi perencanaan sudah firm atau belum? Ketika bicara tentang wisata yang tadi standarnya ASEAN bahkan internasional. Nah, ini blueprintnya seperti apa? Nah, ketika bicara tentang Perda Riparda tahun 2012 sebetulnya sudah bicara tentang bagaimana menata kawasan. Dan kita fokusnya di sisi selatan. Nah, sekarang sudah menuju tahap ketiga. Pertanyaannya, tahap ketiga ini sudah mencapai impian itu belum? Dan saya kira saya kalau boleh mengevaluasi, saya belum. Nah, ketika bicara tentang blueprint tadi, pasti akan berkonsekuensi dengan anggaran. Anggarannya sudah ada belum? Karena saya belum melihat apakah APBD ini bertemakan itu. Saya belum lihat itu. 2025 yang 4 tahun harusnya APBD tahun 2021 sampai 2025 temanya pariwisata. Saya pernah mendengar teman dari Banyuwangi itu bagaimana Banyuwangi mengaktualisasi pariwisata menjadi basis ekonomi itu, setiap APBD temanya pasti pariwisata. Baik Pak Dwi, kita potong sejenak karena ada yang mau lewat dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih membahas mengenai bagaimana menuju Yogyakarta ini menjadi wisata terkemuka di Asia Tenggara bahkan berkelas dunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang-Bincang Wisata. Sinking deeper, drowning within you, deeper, diving inside you, deeper, drowning within you, deeper, diving inside you.
to the stars so that I'd provide. You're no longer mine. I know that I have to mend this broken heart. Ooh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Wisata dan melanjutkan mengenai tema hari ini yaitu menuju daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang berkelas dunia tahun 2025. Pak, kita lanjut ke Pak Dwi Wahyu yang tadi sempat terpotong. Nah, tadi membahas sedikit mengenai Banyuwangi. Nah, boleh dilanjutkan kembali Pak, ada apa dengan Banyuwangi Pak? Begini, Banyuwangi itu salah satu sumber pendapatannya dia mengandalkan pariwisata. Nah, mewujudkan itu semua seluruh ketika membahas APBD temanya pasti pariwisata. Pariwisata. Kan? Nah, ketika bicara tahun 2025 pariwisata tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu OPD, Dinas Pariwisata saja. Oke. Tidak. Tetapi bagaimana stakeholder ini kalau bicara tekan sekarang APBD harus mengkeroyok gitu. Ada keroyokan gitu. Karena yang namanya Dinas Pariwisata itu ada keterbatasan kewenangan. Keterbatasan kewenangan. Artinya seluruh OPD pun punya peran dalam hal pariwisata. Contohnya begini, Mangunan. Mangunan itu kerjasamanya dengan siapa pariwisata? Dengan Dinas Kehutanan. Karena tanahnya yang mengelola adalah Dinas tersebut. Dinas Kehutanan. Ya. Sehingga pengguna pariwisata koordinasinya dengan Dinas Kehutanan, misalnya begitu. Nah, tidak hanya itu saja sebetulnya. Bicara infrastruktur ada PU, bicara tentang digitalisasi bagaimana setiap kawasan itu wifi-nya tidak ngadat begitu, ada Kominfo dan sebagainya. Pengisi pariwisatanya di situ UMKM bicara. Di situ berarti Dinas UMKM dan Perindak harus bicara dan sebagainya. Sisi proyekan di situ. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana blueprint tadi bicara tentang itu, tentang cita-cita tahun 2025. Saya belum melihat itu. Oke. Karena harusnya ini harus berkiblat kepada RPG. Nah, RPG-nya ini tuh masuk enggak dalam 2025 itu? Baik. Penataan kawasan di Pantai Selatan sekarang sudah menuju tahap ketiga. Pertanyaannya apakah sampai kepada tahap ketiga ini kalau dievaluasi sudah mencapai target atau belum? Belum. Sehingga tadi bilang ada transportasi bandara di mana? Di Kulon Progo. Pertanyaannya ini, apakah dengan situasi seperti ini, keadaan seperti ini, Kulon Progo akan memacu pariwisata di DIY? Belum tentu. Jangan-jangan malah lari ke Purworejo, lari ke Magelang. Yang lebih dekat begitu, Pak? Lebih dekat. Loh, kenapa? Bagaimana sekarang pemerintah daerah membuat transportasi pariwisata, transportasi umum, sampai kepada transportasi bis dan sebagainya. Seperti apa? Belum ada. Nah, saya khawatir bahwa itu akan lari ke daerah lain. Karena di Purworejo dekat, di Magelang dekat. Jangan-jangan sampai karena sebenarnya tujuannya dengan adanya bandara ini diinginkan memang bisa menjadi salah satu indikator kita untuk bisa menuju ke kelas dunia. Tapi justru kita nggak siap. Begitu. Justru kita nggak siap gitu. Justru kita jangan sampai ada fasilitas kita nggak mau menangkap. Nggak mau menangkap. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi Wahyu. Kita ke Bu Ike. Bu Ike, kalau tadi ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Riparda, lalu juga dengan kemarin dari peraturan nomor 1 tahun 2012 lalu juga dirubah menjadi nomor 1 tahun 2019 begitu ya. Nah, ini tadi sepertinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Pak Dwi Wahyu yang akhirnya juga menjadi pertanyaan kita bersama juga. Nah, melihat hal seperti itu menurut Ibu Ika sendiri seperti apa? Iya, kalau saya mengamati ya, ini karena pengamat ya, kalau di sini ada legislatif, ada eksekutif. Saya mengamati melihat bahwa membaca Riparda sendiri sebetulnya sudah sangat detail sebetulnya. Tetapi memang yang belum tampak di sana adalah apakah peran dari masing-masing yang dicantumkan dalam Riparda itu sudah berperan dengan maksimal, gitu. Apalagi kita bicara soal yang bergerak ini kan society. Apakah tourism society-nya sudah ikut bergerak juga, gitu. Nah, maka memang perlu dilihat kembali. Tadi pertama, betul disampaikan Pak Dwi, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu.
apakah bagian yang sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik 2012, 2015, 2015 15, ke 2020 gitu ya. Lalu 20 ke sini sudah hilang 1 tahun nih gitu ya. Iya. Apakah memang itu sudah berjalan? Maka kemudian itu dilihat dulu, dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan menghasilkan replan, akan menghasilkan rancangan baru karena tadi ditambahin pakai lokal gitu ya, locally yang akan ditempelkan di sana. Maka kemudian kita coba replan nih gitu ya, kita lihat strateginya. Buatlah strategi dengan milestone. Tadi kalau Bapak bilang ada capaian-capaian. Milestone-nya dibikin per tahun misalnya. Tahun ini kita akan bagaimana? Pertama kita lihat dulu deh tadi, apakah memang semua perangkat infrastruktur sudah siap. Itu dulu yang dipersiapkan. Bahkan CHSE-nya apakah sudah siap gitu ya. Orang masuk aja kadang-kadang ke pariwisata pakai masker aja nggak mau misalnya gitu. Infrastruktur dulu. Dari infrastruktur kemudian SDM-nya bagaimana? Kemenparekraf selama ini sudah menggulirkan dana cukup besar untuk memberikan pelatihan di 5 daerah prioritas pariwisata. Selama ini kebetulan saya ikut menjadi trainer di situ gitu ya. Kemudian kalau sudah SDM-nya, lalu bagaimana dengan national branding-nya? Kita membrandingnya pakai proses komunikasi terkait dengan pemasaran. Apakah kemudian sudah yang tahu, mungkin barangkali yang tahu perubahan dari Perda ya hanya pemerintah saja. Apakah kemudian masyarakat tahu tentang itu? Nah itu perlu juga dikomunikasikan. Sampai akhirnya tahun 2025 kita akan mencapai apa yang tadi disampaikan. Itu mimpi ya, harapannya memang bisa, tapi harus dibuat milestone-nya. Maka ada strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya memang harus melihat kembali, melakukan riset bahkan kalau perlu, karena di situ society sangat besar perannya. Gitu, apakah memang masyarakat sudah siap? Di jangka menengah, nah tadi disampaikan, kalau kita nggak punya uang, APBD nggak ada, terus apa kita akan berhenti gitu ya? Nggak perlu seperti itu, tapi kita bisa menggunakan pentahelix. Di situ ada banyak stakeholder yang bisa terlibat. Bahkan akademisi saya gitu ya, akademisi dalam hal ini bisa digandeng juga nih gitu ya, akademisi, media gitu ya, komunitas penggiat pariwisata dan lain sebagainya itu bisa digerakkan dalam pentahelix. Lalu di jangka panjangnya barulah kemudian kita melihat sebagai national branding ini menjadi lebih mengemuka di level internasional. Kalau saya sih melihatnya gitu. Jadi agak optimis ya gitu ya. Agak optimis dengan satu rancangan yang memang sudah dibuat plan-nya, ada milestone-nya yang memang harus dilalui. Karena saya lihat memang Ripardanya itu sudah detail, tinggal tadi perannya itu dimainkan atau tidak gitu, dimaksimalkan atau tidak. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ike. Kita ke Pak Rus, menjawab tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dwi Wahyu lalu juga oleh Ibu Ike Devi begitu. Untuk periode yang pertama di tahun 2012 sampai 2015, lalu 2015 ke 2020, apakah ini sudah dilakukan evaluasi dan hasil evaluasinya ini sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk tahun 2012 sampai dengan 2019 itu sudah dievaluasi dan itu sudah secara rutin. Dan memang apa yang dikatakan Pak Dwi tadi, pembangunan pariwisata itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata ANSIH, tetapi secara komunal. Jadi berbagai pihak termasuk SKPD atau OPD yang ada di baik itu di provinsi maupun di kabupaten itu semuanya terlibat. Itu. Kita beri contoh misalnya pada waktu membangun Langgaran. Langgaran itu tidak hanya oleh Dinas Pariwisata, tetapi berbagai OPD ikut serta, misalnya jalannya oleh PU. Kemudian pengairannya kan di sana dibuat embung oleh dinas itu yang menangani itu. Kemudian di sana sudah dibentuk semacam kebun buah, ada durian dan sebagainya. Itu oleh Dinas Kehutanan Pertanian. Kemudian di sana pun sudah dibentuk koperasi oleh Dinas Koperasi dan lain sebagainya. Semuanya terlibat. Bagaimana caranya? Kita tidak hanya oleh SKPD atau OPD provinsi tetapi juga kabupaten. Dan bagaimana lagi caranya untuk menekan atau membuktikan bahwa setiap OPD itu ikut peran di sana? Kita dengan pengarus utamaan anggaran. Apa kegiatanmu oleh TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, itu mesti ditanya, apa kegiatanmu tahun ini untuk ikut serta membangun Langgaran, misalnya seperti itu. Mesti semuanya sudah ada. Oh ternyata di PU sudah menganggarkan untuk melaksanakan pembangunan jalannya itu dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga semuanya terlibat.
Kemudian juga sebetulnya kita juga sistemnya ada, apalagi yang sekarang itu sudah menuju ke CBT, Community Based Tourism. Oke. Ya, masyarakat semuanya ikut terlibat menuju ke internasional atau berkelas dunia itu. Sehingga kita sudah bangun mulai SDM-nya, bagaimana kita produksi, bagaimana cara pemasarannya dan lain sebagainya, bagaimana kita harus melayani yang konsumen yang secara standar internasional tadi, sehingga semuanya berbasis CBT atau Community Based Tourism. Kemudian bagaimana perencanaannya? Apa sekarang sudah seperti itu? Sudah. Kita itu membangun sekarang untuk membangun pariwisata secara kawasan. Kawasan misalnya kawasan keraton, termasuk Malioboro itu termasuk kawasan keraton sampai Tugu dan lain-lain. Kemudian kawasan Merapi dan sekitarnya, makanya dipakai dan sekitarnya istilahnya. Begitu juga kawasan Parabayan dan sekitarnya, Langgeran dan sebagainya itu, termasuk Kota Gede, kemudian Mangunan dan sekitarnya. Itu semuanya sudah dialirkan dananya seperti itu. Dan itu sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Karena kita diatur dengan kewenangan. Kalau itu memang menjadi kewenangan provinsi, yaitu yang melaksanakan provinsi. Kalau itu yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yaitu yang melaksanakan kabupaten kota, sesuai tupoksi OPD masing-masing. Dan dananya bagaimana? Itu pun kalau tidak APBD tidak menunjang atau kurang, bisa disuplai dengan dana. Oke. Ya. Baik Pak Ros, kita akan lanjutkan kembali untuk berbicara mengenai kawasan, lalu juga ternyata masyarakat juga sudah dilibatkan sebenarnya dan tentunya untuk stakeholder ini juga sebenarnya semua sudah bergotong royong seperti itu ya. Tapi kita akan lanjutkan kembali. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang-Bincang Wisata. I can stop thinking of you, craving for you. Oh, I've been so in love with you. I have no clue what to do to be with you. So let's dance, feel the groove all night long. Berbekal kepedihan yang mendalam, aku relakan, meski berat untuk lepaskan perbedaan yang tak mungkin bisa kita paksakan. Sebab itu keyakinan dia hanya satu. Kita yang berbeda, mau tak mau, sanggup tak sanggup, ku terima keputusan untuk berpisah. Mau tak mau, sanggup tak sanggup, ku terima. Mungkin ini yang terbaik. Perbedaan yang tak mungkin bisa kita paksakan. Sebab itu keyakinan dia hanya satu. Kita yang berbeda, mau tak mau, sanggup tak sanggup, ku terima keputusan untuk berpisah.
mungkin ini yang terbaik. I need to come back home to you. I wanna start over with you. Just tell me, babe, what I supposed to do so I can go back to you. Oh. Kembali di Bincang-Bincang Wisata dan masih dari Novotel Hotel and Resort Yogyakarta, dan sepertinya pembicaraan kita mengenai Yogyakarta, wisata dan juga cita-cita Yogyakarta di tahun 2025 ini semakin seru begitu ya. Tadi untuk Pak Ros sendiri agak sedikit terpotong untuk masalah kawasan industri tadi, boleh dilanjutkan Pak untuk yang mengenai kawasan tadi. Jadi pembangunan pariwisata Iya. untuk daerah istimewa Yogyakarta itu berbasis kawasan. Oke. Antara lain kawasan keraton dan sekitarnya. Kalau sudah berbicara sekitarnya itu kan sangat luas. Luas. Kalau dulu kan per titik. Iya. Nah, kalau per titik itu mau bangun yang sebelah sini, itu kesulitan anggarannya. Karena anggarannya Buni katakanlah mau bangun Malioboro. Ya, cuma Malioboro itu itu. Tapi kalau sudah kawasan gitu ya udah sangat Kalau luas sudah bilang itu. sekitarnya itu sangat luas ya, Pak? Iya, itu. Sehingga itulah keuntungan kita dan itu yang disetujui antara eksekutif maupun legislatif, dan ini sudah mulai. Dan sesuai tadi yang saya jelaskan, sesuai kewenangan dan tusi masing-masing OPD atau SKPD ya, itu baik itu yang ada di provinsi atau daerah maupun yang ada di kabupaten atau kota, dan Baik. semuanya itu sudah melibatkan masyarakat karena kita membangun juga berbasis CBT tadi, community based tourism tadi ya, itu. Baik, ini sudah sedikit menjawab mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Dwi Wahyu dan juga Ibu Ike. Pak Dwi Wahyu, tadi kan ini Pak Ros tadi sudah sedikit menjawab mengenai sebenarnya sudah ada kok untuk sinergi antara antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Nah, untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ros ini seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan diharapkan oleh Pak Dwi Wahyu ini jawaban dari Pak Ros ini? Ya, begini. Keterlibatan barangkali ya, tapi nggak secara langsung. Bahwa ketika masing OPD ini membuat sebuah program, ini orientasinya ke pariwisata ini belum jelas terdeteksi ini. Hanya karena salah satu OPD membuat program dan program itu pas untuk pariwisata saja. Tetapi tidak dari awal konsep ini memang orientasinya untuk ke pariwisata. Beda ya. Oke. Saya melihat itu. Nah, keterlibatan masing-masing OPD dalam mensupport pariwisata. Kalau saya katakan pariwisata itu adalah sebuah ruang. Bagaimana ruang ini akan dihuni oleh penghuninya supaya nyaman, bahwa ruang ini harus selesai dulu penataan kawasan. Kawasan dari sisi infrastruktur. Jadi mamanya ada bandara, bagaimana ini jalan menuju pariwisata, bagaimana menuju sentra, bagaimana transportasinya. Kawasan. Ini bicara tentang kawasan. Nah, pertanyaannya sekarang, kawasan ini harus diisi. Kawasan pariwisata ini harus diisi. Siapa yang isi? Seluruh OPD punya peran. Seluruh OPD punya peran. Nah, ini belum. Bahwa masing-masing OPD punya pagu anggaran untuk apa? Untuk mensupport pariwisata. Sehingga jelas tidak lepas dari blueprint tadi. Sehingga ketika pembahasan APBD, masing-masing OPD sudah punya pagu anggaran untuk apa? Untuk mensupport goalnya pariwisata. Nah, pastinya bertahap sampai tahun 2025 ini. Ya. Begitulah. Ini belum. Saya belum melihat ada pagu anggaran memang betul-betul itu untuk mensupport. Nah, ini harus dievaluasi. Pertanyaannya, duitnya ada nggak sih kita ini?
ketika APBD karena ada konflik drop pendapatan begitu, tetapi jangan lupa ada anggaran yang tidak bergeser serupiah pun. Apa itu? Dana keistimewaan. Sehingga sebetulnya Riparda 1 2019 jelas. Ada embel-embelnya apa, Mas? Budaya. Artinya ketika bicara budaya ada pintu masuk Untuk ruang yang seluas-luasnya untuk mengakses anggaran dana Anggaran, keistimewaan. Tahun ini 1,32 triliun. Tahun 2021 1,32 triliun lagi. Nah, sekarang tinggal perencanaan lagi nih. Oke. Perencanaan ini bagaimana merencanakan yang 1,32 triliun ini khusus ke pariwisata. Masuknya di kelembagaan, ada pertanahan, ada tata ruang, ada budaya itu sendiri. Bisa diakses. Persoalannya kembali kepada blueprint-nya tadi. Karena yang namanya perencanaan konsekuensinya pasti anggaran. ya. Ya kan? Ada data, ada masalah, ada perencanaan, ada regulasi. Pasti ini. Ini harus nyambung ini. Iya, betul. Sehingga impian tahun 2025 bukan impian 2025 akan menjadi pariwisata selevel Asia. Tetapi bagaimana sekarang tindak lanjut dari Riparda ini dieksekusi dalam perencanaan dan pembiayaan. Ini belum nyambung. Ini belum nyambung. Itu belum nyambung ya, Pak Belum ya? nyambung. Biar nyambung gimana nih Pak kira-kira ini, Pak? Belum nyambung, evaluasi lagi. Evaluasi lagi. RPG-nya dievaluasi. Ya kan? RPG-nya dievaluasi. Sehingga tadi ngomongin tentang APBD itu temanya adalah pariwisata. Bagaimana mencapai tahun 2025 menjadi pariwisata Asia ini kan pasti di situ kan banyak konsekuensi. Nah ini ketika tahun 2025 tercapai pasti di situ sudah ada blueprint-nya. Tahun sekian capaian ini, tahun sekian dan sehingga tahun 2025 clear. Baik. Nah perencanaan blueprint ini saya belum lihat. Mengapa saya belum lihat? Saya belum melihat pagu anggaran yang orientasinya ke sana. Saya kira itu, Mbak. Baik. Menanggapi dari pernyataan Bapak Dwi Wahyu untuk Bu Ike. Bu Ike, tadi kan Pak Dwi Wahyu ini sebenarnya mengatakan bahwa sebenarnya belum melihat nih untuk arah menuju yang ke 2025 ini belum melihat. Kalau untuk Ibu Ike sendiri, apakah kira-kira Yogyakarta akan bisa menuju ke tahun 2025 untuk menjadi destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang berkelas dunia? Oke. Kalau saya boleh meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, sebetulnya yang sedang kita bangun ini adalah ekosistem. Oke. Ekosistem atas pariwisata gitu ya. Hampir sama dengan kalau orang hidup itu kan ada ekosistem dari yang makan, yang mengambil siapa nanti dan seterusnya, itu akan ada ekosistem. Maka kalau tadi dikatakan bahwa ada pihak-pihak yang kemudian akan terlibat di dalamnya, dari sini biayanya ke siapa membutuhkan apa, itulah yang kemudian harus disinambungkan, harus disinergikan gitu. Karena kalau ini tidak disinergikan dan dibicarakan bersama, ya masing-masing akan bekerja sendiri-sendiri. Contoh tadi misalnya kita bicara soal Danais ya, saya pernah mendampingi di satu daerah wisata berusaha untuk bisa mendapatkan Danais tadi dengan merancang proposal tapi bingung sendiri gitu lah. Kalau misalnya dananya yang diberikan sedemikian besar, kita juga bingung mau menghabiskannya bagaimana. Artinya ekosistem ini juga perlu memikirkan tentang pendampingan. Karena CBT tadi tidak bisa dilepas gitu ya, harus didampingi gitu. Kalau kita bicara soal community based tourism, mereka mau bergerak, tetapi mereka butuh ada yang menata mereka seperti apa. Maka ekosistem ini dibangun. Saya melihat ada beberapa kerjasama yang bagus. Jadi misalnya ada beberapa perbankan yang bersedia untuk memberikan dana bahkan mendampingi. Ada badan-badan yang lain yang bersedia untuk juga mendanai dan mendampingi. Ini kerjasama yang bagus menurut saya. Dan tadi saya katakan ini pentahelik yang luar biasa dalam membangun pariwisata. Hanya menurut saya masih sporadis. Ini harusnya digandeng bareng-bareng supaya tadi ekosistemnya terbangun. Masih terpecah-pecah seperti itu? Masih sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri. Masing-masing kayak mengeluarkan egonya atas masing-masing bidang tadi. Nah kalau ini kemudian bisa sinergis gitu ya, bersatu, bahkan mungkin bisa bagi peran. Ini bagian dampingin apa, ini seperti apa gitu. Dengan demikian maka tadi kalau dibilang tahun 2025 bukan lagi mimpi Riparda tapi mimpi kita semua. Masyarakat bahkan merasa bahwa kita akan menuju ke sana, kita akan sampai ke sana. Kami sama-sama ingin menuju ke sana gitu. Jadi sudah belongingnya tuh sudah besar gitu ya untuk menuju ke sana sebagai national brand.
Begitu sih Kak menurut Kira-kira dengan waktu kurang lebih 4 tahun ini, karena sekali lagi dengan adanya pandemi ini kan luar biasa dampaknya gitu. Tahu-tahu kita sudah mau di penghujung tahun 2020. Penghujung tahun 2020 Kira-kira untuk ya. Ibu Ika sendiri ini dengan waktu 4 tahun ini apakah bisa tercapai untuk visi yang tadi sudah disebutkan? Kalau ekosistem itu segera dibangun gitu ya, tadi gerakan untuk bersama-sama bahkan mulai dari mengevaluasi ya, mulai dari yang paling dasar, mengevaluasi dulu, lalu ada sinergitas dari seluruhnya, menurut saya itu bukan cuma mimpi, bisa dilakukan. Karena tadi bidang-bidang seperti misalnya industri begitu ya, karena judul kementeriannya sih sudah Kemenparekraf gitu ya, ada industri-industri yang ikut menggerakkan pariwisata itu sendiri gitu. Jadi kalau itu sudah sinergis, menurut saya itu bukan lagi mimpi jauh ke depan gitu ya, tapi kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan dan masyarakat sendiri merasa bahwa ini adalah tujuan kita bersama. Lebih ke situ menurut saya. Berarti tentunya selain plan, lalu juga regulasi, dana, sinergitas itu juga sangat-sangat diperlukan untuk menuju di tahun 2025 visi yang luar biasa besar tadi. Baik, untuk Bapak Rus sendiri, Pak Rus, kalau tadi Ibu Ika sempat menyatakan bahwa sinergitas saat ini belum maksimal begitu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Dan untuk anggaran sendiri nih Pak, apakah memang sudah dipikirkan untuk menuju ke visi yang luar biasa menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara bahkan yang berkelas dunia? Ya. Jadi gini, kalau itu secara khusus itu memang belum ada. Oke. Seperti yang dikatakan Pak Dwi tadi, mestinya ini ada suatu visi lah. Visi itu difokuskan gitu. Memang belum ada. Karena ini seperti tadi saya terangkan, kita melaksanakan pembangunan pariwisata itu tidak hanya oleh dinas pariwisata, sehingga oleh berbagai dinas tadi yang menilai ada TAPD. Apakah anggaranmu sudah diarahkan yang mau dibangun itu? Nah, inilah karena memang luas sekali. Artinya apa? Apa yang dihasilkan oleh berbagai OPD tadi, kalau sudah jadi, sudah mempunyai nilai jual, katakanlah dinas kebudayaan, kita berbasis budaya. Yang membangun budaya itu tadi kan dinas kebudayaan. Tetapi ketika nanti sudah berhasil dan mempunyai nilai jual, itulah menjadi kesuksesan pariwisata. Begitu juga dari SKPD lain atau OPD lain, misalnya dinas yang membidangi ekonomi kreatif itu juga seperti itu. Dinas perindustrian juga seperti itu. Nanti kalau sudah punya nilai jual menjadi ketugasan pariwisata. Oke, Untuk Pak Ros kita akan berbicara lagi mengenai sinergitas dan juga dana yang tadi belum terjawab oleh Pak Ros. Untuk pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena bincang-bincang wisata akan segera kembali. Let me be your symphony and let your heart be mine. Don't you scout, we will be just fine. Let us dance all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pakualam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menghimbau kepada pengelola hotel dan jasa penginapan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di era tatanan normal baru. Mari ciptakan layanan keramahan yang sehat, aman dan nyaman di daerah istimewa Yogyakarta. Mari bergotong royong membangkitkan perekonomian secara adaptif dan berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mistakes. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di Bincang-Bincang Wisata dan tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir, tapi kita masih punya beberapa menit untuk membahas mengenai menuju daerah istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang berkelas dunia di tahun 2025. Baik, Pak Ros sendiri untuk sinergitas dan juga kolaborasi seperti apa sih yang memang diinginkan ataupun yang memang harus diwujudkan untuk menuju ke visi di tahun 2025 tersebut? Seperti tadi sudah saya jelaskan, karena kita pembangunan secara kawasan, sehingga kita ya tidak mungkin secara bersama-sama semua kawasan itu terbangun dengan selesai itu tidak. Saya yakin tidak itu. Sehingga dengan sisa tinggal kurang lebih 4 tahun ini, itu mestinya step by step, mungkin sekarang di Keraton dan Merapi. Sehingga semua OPD tadi sesuai tupoksi masing-masing harus bersama-sama ikut istilahnya nyengkuyung membangun katakanlah kawasan Keraton dulu. Baru tahap kedua nanti kawasan Merapi dan selanjutnya. Sehingga kalau dengan seperti itu saya yakin pada tahun 2025 akan tercapai apa yang kita inginkan itu tadi. Optimis ya Pak, di tahun 2025 visi besar tersebut akan tercapai? Ya, karena kalau secara terpusat katakanlah semua anggaran ada di Dinas Pariwisata, itu bukan sistem yang ada di DIY. Tetapi semua SKPD atau OPD tadilah yang ada pengarus utamaan anggaran, sehingga ikut serta membangun suatu kawasan dengan sesuai tupoksi masing-masing. Itu aja. Baik, kita ke Pak Dwi Wahyu. Pak Dwi Wahyu, untuk menuju ke visi besar tersebut di tahun 2025 ini sebenarnya kolaborasi sinergitas seperti apa yang memang harus dilakukan dan langkah-langkah apa sih, langkah-langkah real apa yang memang harus dilakukan untuk bisa mencapai visi tersebut? Yang pertama adalah mengevaluasi RPJ. RPJMD dievaluasi dulu. Dievaluasi bagaimana tahun 2025 ini cita-cita Ripada tercapai. Nah, di dalam ketika RPJMD sudah dievaluasi, maka ada satu kekompakan semua OPD untuk mensupport itu semua. Ketika OPD harus mensupport itu semua, pasti konsekuensinya anggaran. Konsekuensinya anggaran. Nah, bagaimana sekarang menata anggaran dari sekarang? 4 tahun berjalan ini, tahun pertama mau ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, sehingga tercapai. Pasti konsekuensinya anggaran. Jadi APBD ini kalau tidak cukup kita punya dana keistimewaan. Apalagi Riparda sudah mengisyaratkan bahwa kawasan yang berbudaya. Ya, berbasis budaya. Ketika bicara tentang budaya punya ruang untuk masuk dan mengakses anggaran dana keistimewaan. Saya kira cukup, sehingga ketika konsekuensi dari blueprint tadi untuk dari sisi penganggaran, di situ sudah jelas berapa pagu masing-masing OPD yang harus dia kelola untuk menuju 2025 mewujudkan cita-cita Ripada tadi. Saya kira itu. Jadi blueprint harus selesai dulu. Pertama evaluasi perencanaan selesai dulu, perencanaan berkonsekuensi dengan anggaran. Nah, anggaran seperti apa? Nah, tahun pertama ngapain, kedua ngapain, sisa waktu ini loh ya, waktu ini. Saya kira kalau ini terencana dengan bagus, saya optimis. Selesai. Kita punya duit kok, siapa bilang nggak punya duit? Jadi hanya perencanaan kaitannya dengan anggaran ini saja. Jadi prosentase anggaran harus agak gede nih. Harus disisihkan agak gede. 1,32 triliun. Kalau 1 tahun menghabiskan 100 miliar saja, berarti kita hanya butuh 400 miliar dalam kurun waktu 4 tahun. Padahal dana keistimewaan setiap tahun kita punya. Setiap tahun kita mendapatkan. Tinggal sekarang nawaitunya pemerintah bagaimana membuat perencanaan itu. Baik, untuk masalah dana tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Tinggal actionnya saja kita usahanya. Ada kok. Kita ada, siapa bilang nggak ada? Kalau bilang nggak ada, sering nggak diskusi dengan saya? Langsung menghadap ke Pak Dwi Wahyu begitu ya, berbicara mengenai anggaran. Bukan, ada yang didiskusikan kok, anggaran ada kok. Tinggal nawaitunya dana itu mau kemana, gitu loh. Sehingga ada kesan dana AS itu hanya untuk budayaan dan bicara tentang atraksi. Tidak, dalam arti luas dana keistimewaan itu. Sehingga atraksi pun harus
nyambung dengan kapan wisata akan datang. Jangan sampai event ini sudah digeber, wisata nggak ada, giliran wisata datang, eventnya sudah nggak ada. Iya. Ini keluhan dari biro-biro perjalanan loh ini. Saya membawa tamu Pak, tetapi ketika tamu saya datang nggak ada event. Nah, ini atraksi ini harus dikonekkan dengan kapan wisata datang. Berarti harus pintar-pintar membaca Iya, situasi. Tadi apa namanya, kolaborasi ini ya sampai di situ juga. Baik. Sampai di situ juga. Baik, terima kasih. Kita ke Bu Ike. Kalau menurut Bu Ike sendiri mengamati apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Wahyu begitu. Nah, kalau untuk Bu Ike sendiri ini sebenarnya untuk menuju ke tahun 2025 untuk visi yang luar biasa tersebut ini harus seperti apa? Dan ini juga mungkin untuk masyarakat yang saat ini juga sedang menyaksikan ini, mereka harus bagaimana untuk mendukung visi tersebut? Oke. Yang pertama yang jelas perjelas milestone-nya tadi ya. Kemudian perkuat peran dari masing-masing di setiap milestone tadi. Kalau sudah cukup kuat di sana, kalau bisa dibawa misi ini tidak per bagian, tetapi mungkin ada DPR juga di sini, ada pemerintah, misi ini dibawa ke provinsi. Sehingga ketika semua, boleh dikatakan bahwa pariwisata mungkin barangkali menjadi pemasukan nomor 1 atau nomor 2 setelah pendidikan di Yogyakarta ini. Maka letakkan itu sebagai visi bersama. Sehingga semua mendukung, tidak hanya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, tapi bahkan semua mendukung. Sehingga kalau dikatakan tadi apakah ada pagu yang kemudian disisihkan untuk itu atau bahkan dikemas sedemikian rupa untuk itu akan bisa mendukung semua aktivitas untuk pariwisata. Kita bisa mencontoh Korea misalnya ya, di sana mereka bisa membangun sedemikian rupa industri K-pop gitu ya, untuk kemudian bisa mendunia, bahkan merambah sampai ke makanan dan lain sebagainya. Kalau itu bisa mereka dengungkan sebagai satu nafas di satu negara gitu ya, kenapa tidak kita di provinsi ini juga punya satu nafas yang sama untuk bisa menuju ke visi yang tadi sudah ditetapkan sampai di tahun 2015. Demikian. Baik, itu tadi luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Ike. Tapi saya juga penasaran nih Pak, sebenarnya sudah ada belum plan-plan untuk menuju ke 4 tahun ini? 4 tahun ini tidak waktu, bukan waktu yang lama ya, tidak terasa gitu. Iya, sebenarnya kita itu sudah punya untuk plan-plan seperti itu, dan termasuk yang dikatakan Pak Dwi tadi, kita itu punya visitingjogja.com. Oke. Di situ juga ada kalender event. Kita bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai asosiasi, termasuk diantaranya adalah Asita. Kita ikut mempromosikan Event-event yang akan sehingga diadakan. mereka yang mau datang dari berbagai negara itu datang ke Jogja itu sesuai kalender event itu. Karena memang itu kita susun tidak hanya kita memperhatikan event-event atau yang disukai oleh masyarakat daerah ini, tapi kita memperhatikan mungkin kalau negara Jepang itu masyarakat kalau libur kerja itu adalah katakanlah bulan April. Bulan April apa yang kita suguhkan mereka? Dia biasanya senang apa? Biasanya kan tempel dia ke keraton, kemudian itu di situ sudah disediakan event apa, dan termasuk destinasi-destinasi yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Pak Dwi Wahyu, sedikit saja harapan untuk pemerintah daerah menuju ke tahun 2025, sedikit saja, silakan Pak. Ya, harus perencanaan harus dievaluasi kembali, dan penganggaran juga harus dievaluasi kembali. Evaluasi. Ya, evaluasi. Baik. Itu saja Pak ya. Evaluasi. Untuk Ibu Ike, apa yang menjadi harapannya atau mungkin masukan apa yang ingin disampaikan? Iya, tingkatkan sinergitas di bidang pariwisata di seluruh bidang. Gitu aja. Sinergitas, evaluasi, dan actionnya kita tunggu tentunya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ike, terima kasih untuk Bapak Dwi Wahyu, terima kasih juga untuk Bapak Rus yang sudah bersedia hadir hari ini di Bincang-Bincang Wisata. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan. Dan tentunya terima kasih juga untuk Novotel Hotel and Resort Yogyakarta, dan terima kasih juga untuk Good Pool Music yang sudah memberikan warna yang begitu luar biasa untuk Bincang-Bincang Wisata hari ini. Akhir kata saya Irin Anggun pamit undur diri, tetap terapkan protokol kesehatan, sampai jumpa. It's about 1984, you used to read. I still remember where you were and how lovely. When you keep telling me the story, you amaze me, oh baby. You keep reading the book once to stare at you. I find it comfy just to sit right next to you. I can't stop thinking like, oh, I wanna be with you, my baby. We're
wait for me right there. We're going somewhere. I'm right here next to you, and let's start something new. I can't stop thinking of you, craving for you. Oh, I've been so in love with you. I have no clue what to do to be with you. So let's dance, feel the groove all night long. I can't stop thinking of you, craving for you. Oh, I've been so in love with you. I have no clue what to do to be with you. So let's dance, feel the groove all night long. It's about 1984. You used to read. I still remember where you were and how lovely. When you keep telling me the story, you amaze me. Oh, baby. You keep reading the book once. I stared at you. I found it comfy just to sit right next to you. I can't stop thinking